Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode 13. Pertarungan antara Flashy Flash melawan Hellfire Flame dan Gale Wind pun dimulai kembali. Flashy Flash masih bisa mengimbangi kecepatan serangan mereka berdua. Gale berkata, "Kami ingin menggunakan kekuatan kami untuk menguasai dunia, tapi orang dari desa menghalangi kami. Lagi pula, ninjutsu itu menyebalkan." Flashy Flash mengatakan bahwa tidak semua ninja berasal dari desa. Gale berkata, "Ya, tapi mereka bukan tandingan orang-orang desa. Angkatan 37 adalah angkatan emas terkuat, dan kami yang terkuat di antara mereka. Kira-kira berapa lama kau sanggup bertahan, mantan orang terkuat dari angkatan 44. Gale dan Hellfire menyerang Flashy Flash secara bertubi-tubi dengan kecepatan tinggi, tapi Flashy Flash masih bisa mengimbangi mereka berdua. Bahkan dia memojokkan dan menggores pipi mereka berdua. Flashy Flash berkata, "Kalian hebat, tapi apa itu kecepatan maksimal kalian? Apa yang kalian takutkan? Kenapa kalian tidak kerahkan kekuatan sejati kalian? Kekuatan yang kalian dapatkan dari memakan sel monster." Saat itu Gale hanya tersenyum sambil berkata, "Jadi kau sudah tahu ya?" Flashy Flash menjelaskan dengan berkata, "Dari awal pertarungan ada yang janggal, dan aku semakin yakin saat melihat kalian berpindah lokasi bertarung. Kalian masih belum lama menjadi monster, jadi kalian masih menyesuaikan kecepatan tertinggi kalian itu kan? Karena itulah kalian memancingku ke tempat terbuka ini." Setelah itu Gale dan Hellfire mulai berubah menjadi monster. Gale berkata, "Jadi sejak tadi kau sudah tahu, tapi tetap mengikuti kami ke sini. Benar-benar orang yang menyebalkan. Jangan meremehkan seniormu." Flashy Flash berkata, "Harusnya aku yang mengatakan hal itu. Aku akan memberi pelajaran untuk kalian orang-orang bodoh, bahwa kalian tidak akan pernah melampauiku hanya dengan menjadi monster." Gale dan Hellfire berkata, "Ingat, kau tidak akan bisa menarik kata-katamu." Setelah itu Gale dan Hellfire menghilang dari pandangan Flashy Flash. Mereka melesat dengan sangat cepat lalu menyerang Flashy Flash. Tapi saat itu Flashy Flash, walaupun cukup kerepotan, dia masih bisa mengatasi serangan mereka berdua. Gale Wind dan Hellfire Flame yang awalnya berada di level bencana iblis, kini menjadi bencana naga setelah berubah menjadi monster. Pertarungan Flashy Flash melawan Gale Wind dan Hellfire Flame mode monster pun berlanjut. Mereka berdua menyerang Flashy Flash bersamaan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Flashy Flash terlihat keteteran dan berhasil dihempaskan oleh serangan Gale. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Hellfire langsung melepaskan tebasan pedangnya dari arah belakang Flashy Flash. Tapi ternyata Flashy Flash masih bisa menahan tebasan itu. Bahkan ketika Hellfire melepaskan tebasan apinya yang sangat dahsyat, Flashy Flash pun masih bisa menahannya. Dan itu membuat Hellfire terkejut. Hellfire berkata di dalam hatinya, "Tidak mungkin, dia bisa menahan jurus pedangku saat aku dalam mode monster. Apa ini kebetulan?" Tidak. Setelah itu Flashy Flash melepaskan tebasan kilat cahaya yang berhasil mematahkan pedang milik Hellfire. Hellfire menyadari bahwa Flashy Flash memang sengaja mengincar pedangnya. Flashy Flash berkata, "Terlalu lambat. Apa gunanya kecepatanmu itu jika otakmu tidak bisa mengimbanginya?" Setelah itu Hellfire menyerang Flashy Flash dengan tinjunya, tapi Flashy Flash dengan mudah menghindarinya. Menurut Gale, kemampuan Flashy Flash tidak diragukan lagi berada di level jenius seperti mereka. Tapi dalam hal kesempurnaan teknik, Flashy Flash lebih unggul dari mereka. Saat itu mereka hampir tidak bisa melihat kelemahan dalam hal kecepatan dari gerakan Flashy Flash. Menurutnya, hanya mereka berdua yang bisa menghadapi kekuatan Flashy Flash. Lalu Flashy Flash berkata, "Masih saja mencoba percaya diri. Kalian tidak ada bedanya, Gale Wind, Hellfire. Aku sudah tahu semua teknik kalian, karena aku berlatih lebih keras dari orang lain. Semakin hebat seorang petarung, semakin teguh pula tekadnya untuk tidak mengambil jalan yang salah." Gale berkata, "Benarkah? Sudah selesai ceramahnya?" Lalu Hellfire berkata, "Itu kata-kata yang cukup bagus. Sudah saatnya kita meninggalkan cara bertarung ninja. Kami tidak memerlukan teknik atau senjata lagi." Lalu Gale melanjutkan ucapan Hellfire dengan berkata, "Ya, bentuk sesungguhnya dari kekuatan yang paling menakutkan. Dengan kecepatan kami yang luar biasa, kami akan mempermalukanmu dan memperlihatkan seberapa lemah dirimu. Anggap saja sebagai rasa terima kasih kami karena sudah membuat kami menghilangkan harga diri ninja kami. Kami akan menyerang tanpa henti dengan menggunakan kecepatan pamungkas yang sengaja kami segel demi satu tujuan, yaitu menghancurkanmu. Dan kau akan sadar perbedaan besar antara manusia dan monster sebelum kau mampu menghembuskan nafas terakhirmu."
terakhirmu. Gale berkata, selamat tinggal Flashy Flash. Setelah itu Gale dan Hellfire mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Kecepatan mereka benar-benar meningkat dibandingkan sebelumnya, dan itu cukup membuat Flashy Flash terkejut. Tapi lagi dan lagi, kecepatan mereka berdua masih bisa diimbangi oleh Flashy Flash. Flashy Flash masih bisa menghindar dan menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh Gale dan Hellfire. Tapi saat itu Flashy Flash benar-benar hanya bisa menghindar dan menangkis tanpa bisa melepaskan serangan balasan. Gale berkata, masih berpikir kau bisa melarikan diri setelah kami serius? Jangan mengecewakan kami. Saat itu setiap kali Flashy Flash menjauh dari mereka berdua dengan kecepatannya, mereka berdua berhasil mengejarnya dengan cukup mudah. Hingga akhirnya setelah melesat ke sana kemari kabur dari kejaran mereka berdua, Flashy Flash akhirnya terkena tinju mereka berdua dan terhempas menghantam lantai. Melihat ada kesempatan, Gale dan Hellfire langsung menuju Flashy Flash untuk melepaskan serangan pamungkas. Tapi Flashy Flash menyadarinya. Dia langsung melepaskan tendangan yang sangat cepat secara bertubi-tubi ke arah mereka berdua. Mereka tidak bisa menahan atau menghindarinya karena cepatnya tendangan itu. Gale berkata, sial, kita tidak bisa menyelesaikan serangan kita. Cepat, kita harus atur formasi lagi. Tapi saat Gale dan Hellfire berencana untuk menjauh, Flashy Flash menyerang mereka dengan jurus pamungkasnya, yaitu tebasan cahaya yang membuat tubuh mereka terbelah menjadi dua. Dan dampak dari pertarungan mereka saat itu baru terlihat sekarang. Semuanya secara serentak hancur total. Hal itu karena saking cepatnya pertarungan mereka. Jadi hancurnya tempat itu seakan-akan seperti tertunda. Gale dan Hellfire pun tergeletak di tanah. Gale yang masih memiliki kesadaran bertanya kenapa Flashy Flash tidak menggunakan jurus pamungkasnya itu dari awal. Flashy Flash berkata, sejak tadi aku mencari celah yang tepat untuk menghabisi kalian semua secara bersamaan. Akan jadi masalah jika salah satu dari kalian melarikan diri. Itulah yang kupikirkan. Lagi pula, pahlawan kelas S lainnya mungkin akan kesulitan menghadapi kecepatan kalian. Seharusnya kalian sadar bahwa akan lebih baik jika berusaha untuk menghindari pertarungan denganku. Gale berkata, lebih baik melawan orang lain daripada kau ya. Kau benar-benar orang yang menyebalkan. Hellfire berkata, pembunuh bayaran seperti kami hanya bergerak dalam bayangan. Kami hanya diperlakukan sebagai alat yang dimanfaatkan sampai mati. Kami ingin berada di pihak yang menjara dan berkuasa. Kami melakukan segalanya untuk meningkatkan kekuatan kami. Katakan pada kami, Flashy Flash, apa yang kurang dari kami? Setelah mengatakan itu, mereka berdua terjatuh ke sungai bawah tanah. Flashy Flash berkata, kalian hanya kurang berlatih saja. Lalu Flashy Flash meninggalkan lokasi pertarungan yang sudah mulai runtuh. Tapi setelah keluar dari sana, dia terlihat kebingungan. Dia tidak tahu posisi dia ada di mana. Dia berkata, di mana aku? Sekarang waktunya aku memastikan posisiku. Tapi saat dia ingin mengambil transmitter di sakunya, dia tidak bisa menemukan transmitter itu karena transmitter itu jatuh ke sungai saat dia bertarung melawan Gale dan Hellfire. Jadi saat ini, Flashy Flash menjadi pahlawan pertama yang tersesat di markas Asosiasi Monster. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 3 episode 13. Money